Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ayu Rokna Kusuma Dewi dengan NIM 1851014, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Materi Segi 3 dan Segi 4 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 7 SMP. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Nelly Petriani MPD dan dosen pembimbing 2 Ibu Apli Yusnita Fitriana MPD yang telah membantu dan membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pokok bahasan yang akan saya paparkan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Latar belakang dari penelitian ini matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang dipelajari di sekolah yang mana kegunaannya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mempelajari matematika akan berhasil apabila proses dalam belajarnya berjalan dengan baik dan tujuan dari pembelajaran matematika itu tercapai. Salah satu tujuan umum pembelajaran matematika yang dirumuskan dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi adalah siswa diharuskan memiliki kemampuan memahami konsep matematika. Pada implementasi kurikulum 2013, terdapat kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam pembelajaran matematika, hasil pembelajaran yang dapat dimunculkan yaitu melalui keterampilan pemahaman konsep matematis. Tetapi, menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dayanti pada tahun 2021, salah satu sumber kesulitan bagi peserta didik dari pembelajaran matematika itu yaitu tentang kurangnya pemahaman konsep yang ditunjukkan dari hasil belajar matematika yang masih dikatakan rendah akibat kesulitan pemahaman konsep matematis siswa yang diantara penyebabnya yaitu intelijensi berpikir, konsentrasi dalam belajar, dan kecakapan pendidik dalam menerapkan pendekatan pembelajaran. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri pada tahun 2018, penguasaan materi matematika pada siswa tingkat SMP terhadap kemampuan matematik siswa dalam pemahaman konsep masih dikatakan rendah dengan salah satu mata pelajaran matematika yaitu dalam memahami geometri, seperti membedakan pemahaman bangun-bangun dengan unsur serta sifat-sifatnya, memecahkan masalah pada konsep geometri dalam pengukuran. Dan hasil penelitian dari Majid dan Abadi tahun 2019 bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi segi 3 dan segi 4 ternyata masih dikategorikan dalam tingkatan yang rendah. Sedangkan melalui pemahaman konsep, siswa tidak hanya dapat membedakan bangun-bangun tersebut, tetapi dapat mengetahui keterkaitan antar konsep-konsep geometri, seperti yang dikatakan oleh Santrok dalam buku Hard Skill dan Soft Skill yang ditulis oleh Hendriana pada tahun 2018. Pentingnya siswa dalam memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis sebagai kunci dari pembelajaran dan menjadi landasan untuk menyelesaikan persoalan matematika serta mendukung pada pengembangan kemampuan matematis lainnya. Maka dari itu dikaitkan dengan implementasi dari kurikulum 2013 untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa, dilakukan salah satu upaya yaitu dengan menggunakan LKPD dan media pembelajaran yang interaktif yang dikemas dalam pendekatan saintifik, di mana siswa diarahkan untuk dapat belajar secara aktif dalam memahami dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran pada penelitian ini berbantuan software GeoGebra, salah satu media pembelajaran yang khususnya memvisualisasikan materi geometri, yakni dapat membantu menemukan suatu pemahaman konsep. Sehingga tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengembangan lembar kerja peserta didik pada materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 7 SMP. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui proses pengembangan lembar kerja peserta didik pada materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra pada siswa kelas 7 SMP. Selanjutnya, untuk mengetahui kelayakan lembar kerja peserta didik dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra. Kemudian mengetahui efektivitas dari lembar kerja peserta didik pada materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 7 SMP. Serta mengetahui kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan lembar kerja peserta didik itu sendiri. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Research and Development atau R&D, Borg dan Gall dalam Sugiono 2019. Metode ini digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan suatu produk. Dan tahapan pada penelitian ini menggunakan 10 tahapan model Borg dan Gall yang berorientasi dari Gustiani tahun 2019. Untuk subjek dan lokasi penelitian ini yaitu dilakukan uji coba terbatas dengan jumlah siswa 10 orang dari tingkatan kelas 8, uji coba luas dengan jumlah siswa 20 orang dari tingkat kelas 8, uji coba produk dengan jumlah siswa 24 orang dari tingkat kelas 7 dengan lokasi penelitian di SMP KP Barus.
Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu dengan tes berupa tes kemampuan pemahaman konsep matematis dan non-tes berupa wawancara, observasi, validasi, dan angket. Seluruh data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS dan Microsoft Excel 2010. Selanjutnya terdapat hasil penelitian yang dilakukan, yaitu menghasilkan lembar kerja peserta didik pada materi segi 3 dan segi 4 berbantuan media pembelajaran yaitu GeoGebra. Proses pengembangan ini terdiri dari beberapa tahapan pengembangan dan penelitian yang dilakukan seperti yang pertama, studi pendahuluan dan kepustakaan dilaksanakan untuk melihat serta mengetahui permasalahan pembelajaran yang ada di kelas melalui kegiatan wawancara dan observasi kepada guru dan peserta didik sebagai pola awal dalam merancang LKPD yang akan dikembangkan. Kedua, membuat rancangan LKPD beserta instrumen pendukungnya. Selanjutnya, dilakukan kegiatan forum group discussion dengan dosen pembimbing sebagai para ahli. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan draft LKPD. Ketika pembuatan draft selesai, dilakukan validasi oleh 3 validator, yaitu oleh 2 orang dosen pendidikan matematika IKIP Silwangi dan 1 orang guru matematika dari lokasi penelitian. Kemudian dilakukan uji coba terbatas terhadap siswa kelas 8 untuk mengetahui praktikalitas melalui angket penilaian dari LKPD yang dikembangkan. Selanjutnya ada revisi produk untuk memperbaiki produk berdasarkan hasil validasi dan angket penilaian dari siswa. Kemudian dilakukan validasi kedua, seperti pada validasi pertama, dilanjutkan dengan uji coba luas beserta sedikit revisi sebelum tahap akhir yaitu uji coba produk. Selanjutnya hasil penelitian berupa kelayakan LKPD diukur dengan menggunakan 2 jenis uji coba, yaitu uji coba terbatas dan uji coba luas. Sebelum kegiatan uji coba lembar kerja peserta didik dilakukan validasi kepada para ahli yaitu Bun Dr. Nelly Fitriani MPD dan Ibu Apli Yusnita Fitriana MPD sebagai ahli dalam bidang pendidikan matematika serta 1 orang guru matematika dari SMPKP Barus yaitu Ibu Fitrianti SPD. Dilakukan validasi produk pertama kepada 3 validator untuk menunjukkan suatu tingkatan kebenaran dari lembar kerja peserta didik tersebut dengan persentase rata-rata 74,67%, artinya kriteria valid dan produk dapat digunakan dengan sedikit revisi. Setelah itu dilakukan uji coba terbatas sebagai uji kepraktisan dilakukan untuk melihat kemudahan penggunaan, keterbacaan, dan penyajian dari lembar kerja peserta didik yang dikembangkan dengan hasil penilaian yang didapat persentase rata-rata sebesar 72% sesuai dengan kriteria yang menunjukkan praktis. Dan dilakukan tindak lanjutan dari uji coba terbatas didapat beberapa perbaikan berupa masukan-masukan oleh validator serta dilakukan validasi kedua yang dilakukan seperti validasi pertama dengan hasil penilaian validasi dengan persentase rata-rata sebesar 80,89%. Artinya kriteria valid dan produk dapat digunakan dengan sedikit revisi. Serta uji coba luas dengan didapat persentase rata-rata uji kepraktisan sebesar 77% sesuai dengan kriteria yang menunjukkan praktis. Untuk melihat efektivitas produk yang digunakan peneliti menggunakan hasil pretest dan posttest untuk mengetahui efektivitas lembar kerja peserta didik dengan mengambil acuan nilai dari kriteria keterbatasan minimum atau KKM yang berorientasi yang disampaikan oleh Sari pada tahun 2018. Perbedaan antara hasil pretest dan hasil posttest peserta didik mengalami peningkatan dengan kriteria tuntas. Pada persentase rata-rata akhir didapatkan hasil posttest yaitu 70,83%. Berdasarkan kriteria keefektivitas yaitu cukup efektif terhadap kemampuan pemahaman konsep. Adapun hasil observasi pada kegiatan pembelajaran dalam kondisi penilaian baik. Selanjutnya, kendala-kendala yang ditemui saat pengembangan lembar kerja peserta didik. Di antaranya masih terdapat siswa yang belum mengunduh aplikasi GeoGebra, masih terdapat siswa yang mengalami kebingungan dalam menggunakan aplikasi GeoGebra, serta belum terbiasanya dengan tools GeoGebra itu sendiri. Masih ragu-ragu dan malu dalam melakukan presentasi. Banyaknya siswa yang bertanya sehingga pembelajaran sedikit gaduh, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam menjelaskan, sedangkan pembelajaran terbatas oleh waktu. Berdasarkan penelitian dan pengembangan lembar kerja peserta didik, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan lembar kerja peserta didik dilihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat pengembangan produk lembar kerja peserta didik sudah sesuai dengan tahapan pengembangan produk dan GAL. Kelayakan lembar kerja peserta didik berdasarkan hasil penilaian validasi, uji coba terbatas, dan uji coba luas mendapatkan kriteria valid dan layak digunakan serta praktis. Efektivitas dari lembar kerja peserta didik berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari penilaian soal yang disusun sesuai indikator kemampuan pemahaman konsep matematis ini mendapatkan kriteria cukup efektif terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Kendala-kendala yang ditemui saat pengembangan lembar kerja peserta didik. Sekian paparan hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.